Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah tanggal 26. Kemarin kita rayakan akan Kristus dengan hati yang penuh dengan sukacita dan mungkin dengan satu kemeriahan yang luar biasa ya. Nah, saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan sekali lagi satu tema firman Tuhan yang masih berkaitan dengan Natal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, berkati kami akan merenungkan firman. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami sekali lagi, akan mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami ini melalui akan Natal yang masih kami rasakan ya Tuhan, yang masih kami rayakan, dan bagaimana kami dapat menjadi seorang anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan, tujuan daripada Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Terpuji namamu dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Saya akan bacakan mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara sekalian, kita bersuka cita ketika kita merayakan Natal ini. Namun saudara, sebenarnya di sorga, Bapa berduka karena anak yang dikasihi itu harus datang ke dalam dunia. Saudara, saya membayangkan saudara, ya ketika saya harus berpisah dengan orang tua, ketika harus pergi sekolah. Saya masih kecil sekali waktu itu ya, masih kelas 6 SD, baru mau masuk kelas 6. Mama harus mengantar saya ke pelabuhan, kemudian saya naik kapal meninggalkan kepulauan Sanana, Maluku Utara. Mama menangis yang melepaskan anaknya. Nah saudara sekalian, saya dilepaskan hanya berpindah kota, dari satu kota ke kota yang lain. Namun Tuhan bukan hanya berpindah tempat, tapi perubahan status juga terjadi. Siapa? Yesus Kristus. Dia Allah. Dia harus datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia, seorang hamba. Dan tujuannya datang juga, saudara. Bukan datang jalan-jalan, bukan datang untuk apa? Datang untuk mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saudara, mari kita di tengah-tengah sukacita kita harus ingat makna pengorbanan daripada Yesus Kristus yang telah mau datang ke dalam dunia ini. Dan dia datang, saudara, bukan untuk memberikan kita reward atas kebaikan kita, seperti Santa Claus datang bawa hadiah untuk anak-anak yang baik. Kalau kita, saudara, mau dibandingkan dengan tradisi orang-orang yang merayakan dengan Santa Claus dengan Santa Pete, mungkin kita harusnya yang dihampiri bukan Santa Claus, Santa Pete, yang akan menangkap kita, menghukum kita, karena kita adalah orang yang berdosa. Nah, saudara, jadi makna Natal ini tidak demikian simpel kita bersuka cita. Tapi ada satu perenungan yang lebih dalam yang harus kita lakukan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, dikatakan, ya, dia lahir, anaknya yang sulung dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya dalam palungan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, saudara. Bayangkan, yang empunya dunia tidak dapat kamar. Saudara, saya mencoba memikirkan, ya, jika saudara diundang oleh seseorang, saudara seorang yang terhormat, saudara punya jabatan yang tertinggi, saudara direktur, saudara manajer atau apa, kemudian saudara diundang ke kota lain, ya, dan saudara akan disediakan penginapan. Tapi ternyata ketika saudara ke sana, saudara tidak ditempatkan di the best hotel, mungkin bukan bintang 5, bintang 4 begitu ya.
Tapi saudara ditempatkan di satu penginapan yang sangat biasa, yang sangat murah. Ya, mungkin 100.000, 150.000 penginapannya. Tidak ada kolam renang, tidak ada apa, tidak semuanya nggak ada, cuma kamar yang kecil, TV kecil, tidak ada wifi. Saudara kira-kira saudara marah enggak? Saudara tersinggung enggak? Nah inilah saudara, kalau kita mau renungkan, inilah terjadi kepada Yesus Kristus. Tidak ada tempat. Bukan hanya tempat yang bagus tapi murah. Enggak ada tempat. Tempatnya bukan untuk manusia. Jadi biasa kita pakai bahasa tidak manusiawi. Ya tidak manusiawi karena bukan untuk manusia. Nah, tapi untuk binatang. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita rayakan Natal tahun ini. Kita renungkan bagaimana dengan kehidupan kita. Ada enggak spirit daripada Tuhan yang mengajarkan kita untuk merendahkan hati di dalam kita berinteraksi dengan orang, di dalam kita pelayanan, dan lain-lainnya, saudara. Saya suka, saudara, dengan bahasa Indonesia di dalam terminologi kasih. Apa arti kasih? Kasih yaitu kita mengasihi, memberi, mengasihi, memberi, kasih sesuatu, kasih waktu, kasih tenaga, kasih pikiran, bahkan kasih apa yang Tuhan sudah berikan pada kita memberi kepada gereja, kepada orang-orang yang membutuhkan akan bantuan kita. Ada pengorbanan. Itulah maknanya, saudara. Pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan, saudara. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah memberi, dan kami berterima kasih karena kami sudah menerima kasih yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu boleh menjadi orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang memberi diri kami, tidak terlalu selalu merasa angkuh, sombong, dan sulit sekali untuk merendahkan hati kami. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.